Pada soal UTS latihan 2 KAD ini terlihat bahwa pada soal terdapat 3 uji yaitu STAD, NHT, dan TGT, maka pada nomor 1 soal tersebut menggunakan uji ANOVA 1 jalan. Lalu selanjutnya yaitu buka SPSS yang ada di laptop kalian. Lalu pada menu variable view, klik pada menu variable view. Lalu masukkan model, klik model, lalu hasil belajar. Lalu pada measure model, klik scale, measure hasil belajar, klik nominal. Lalu pada value model, klik masukkan angka 1, terus tulis STAD, klik add, masukkan 2, klik NHT, klik add, lalu masukkan 3, klik TGT, klik add. Kenapa menggunakan 1, 2, 3 ini? Karena metode yang pertama yaitu STAD, metode kedua yaitu NHT, metode 3 yaitu TGT. Setelah itu klik OK. Setelah itu kembali ke data view, masukkan semua data yang ada pada Word soal tadi ke dalam sini. Tapi sebelum itu isi pada bagian model yaitu angka 1 dari 1 sampai 10 isi angka 1. Lalu 11 sampai 20 isi 2. 21 sampai 30 isi 3. Lalu pada hasil belajar copy dari Word tadi, dari STAD copy, masukkan ke SPSS, lanjut NHT, lalu lanjut TGT, setelah semuanya keisi, maka kita lanjut ke uji prasyarat. Nah, ANOVA 1 jalan sendiri memiliki uji prasyarat. Yang pertama harus berdistribusi normal, yang kedua harus homogen, dan yang ketiga ada variasinya yang sama. Lalu untuk menguji yang pertama yaitu berdistribusi normal, langkah selanjutnya yaitu klik analyze, klik descriptive statistik, lalu klik explore, lalu masukkan semua yang ada pada bagian kolom kiri ke kolom kanan, yaitu masukkan hasil ke dalam dependent list, lalu masukkan model ke factor list. Setelah itu klik plot, lalu pastikan pada normality plot with test ini tercentang, lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Lalu pada test of normality pada tabel ini terlihat bahwa ada 2 kolom, yaitu kolom pertama ada Kolmogorov-Smirnov dan kolom 2 ada Shapiro-Wilk. Apa sih bedanya dari Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk? Kolmogorov-Smirnov digunakan ketika sampel itu lebih dari 30 per metode, sedangkan Shapiro-Wilk digunakan ketika sampel kurang dari 30 setiap metode. Nah, tapi sampel yang kita gunakan pada setiap metode ini kurang dari 30, maka kita menggunakan Shapiro-Wilk. Hasil analisis yang kita gunakan adalah pada SIG. Pada STAD itu memiliki SIG 0,466, pada NHT itu SIG-nya 0,13, pada TGT itu 0,578. Bagaimana mengetahui bahwa model tersebut berdistribusi normal atau tidak, yaitu ketika nilai SIG itu lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal, namun ketika kurang dari 0,05 maka berdistribusi tidak normal. Pada STAD dan TGT terlihat bahwa
nilai signya lebih dari 0,05 maka berdistribusi normal, namun pada NHT memiliki nilai sig 0,13 berarti kurang dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Lalu bagaimana ketika terdapat salah satu model yang tidak berdistribusi normal, yaitu uji ini tidak sesuai dengan memenuhi prasyarat. Jadi uji ini tidak bisa dilanjutkan dengan menggunakan one way ANOVA. Lalu bagaimana ketika tidak memenuhi syarat normalitas? Maka dapat dilakukan dengan penguji alternatif lain, yaitu dengan uji non parametrik. Selanjutnya pada tabel ini kalian bisa mempaste pada Word dan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa pada hasil ini menunjukkan nilai yang tidak normal sehingga tidak memenuhi syarat untuk pengujian lebih lanjut. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita uji dengan uji non parametrik. Kita kembali ke tabel ini, lalu klik analyze, lalu ke non parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu ke K-independent sample. Pastikan yang kalian klik adalah K-independent sample karena ANOVA satu jalan menggunakan K-independent sample. Lalu pindahkan seperti tadi yang ada di kolom kiri ke kanan, yaitu hasil belajar ke tabel variable list, model ke grouping, lalu klik define range, masukkan minimum 1 dan maksimum 3 karena kita menggunakan 3 metode sehingga maksimumnya adalah 3. Klik continue, lalu pastikan pada tes tipe Krusikal Wallis ini tercentang. Lalu selanjutnya klik OK. Lalu terdapat dua tabel, yaitu tabel ranks dan tabel statistik. Pada tabel statistik itu menunjukkan nilai asymsig itu 0,01, maka kurang dari 0,05, maka HO ditolak berarti terdapat perbedaan nilai rata-rata dari model STAD, NHT, TGT terhadap materi peredaran darah manusia. Lalu untuk mengetahui model mana yang tepat digunakan untuk menjelaskan materi peredaran darah manusia, yaitu dilihat dari tabel ranks-nya ini. Pada main range-nya ini, nilai yang memiliki nilai yang paling tinggi terdapat pada model TGT, yaitu pada 21,75. Maka model yang tepat digunakan untuk menyampaikan materi sistem peredaran darah manusia yaitu model TGT. Dua tabel ini kalian salin ke dalam Word dan kalian jelaskan sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Sekian nomor 1 pada uji ANOVA 1 jalan tugas ke adik kedua. Lalu selanjutnya nomor 2 yaitu terdapat dua model, yaitu dengan menggunakan model jigsaw dan STAD. Dari model yang digunakan, jumlah model yang digunakan itu berjumlah 2. Jadi analisis yang digunakan ini menggunakan independent sample t-test. Lalu kita masuk ke SPSS, kita masuk ke variable view, kita klik model, lalu klik hasil belajar. Seperti tadi, klik measure, ini adalah scale, klik hasil belajar ini nominal, lalu pada value ini klik 1 jigsaw, add 2 STAD, add, lalu klik OK. Lalu kembali ke data view, masukkan semua yang ada pada tabel ini ke SPSS jigsaw. Tapi sebelum itu isi model itu 1 sampai 10 isi 1. Lalu 11 sampai 20 isi 2.
Lalu pada hasil belajar tadi pas tekan dari hasil ini ke hasil belajar yang ada di SPSS. Selanjutnya metode STAD. Setelah itu adalah karena kita pada uji ini menggunakan uji independent sample t-test, maka langkah selanjutnya adalah klik analyze, klik compare mean, lalu klik independent sample t-test. Lalu masukkan hasil belajar ke tes variabel, model ke dalam grouping variabel, lalu klik define group, masukkan nilai 1 sama 2 karena kita menggunakan dua model, yaitu satu model dan model kedua, model pertama dan model kedua. Lalu klik continue, lalu klik OK. Pada tabel independent sample test ini terlihat bahwa pada 11 test for equality of variances memiliki nilai sig 1,0 yang berarti lebih dari 0,05, maka HO-nya diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok data antara model Jigsaw dan STAD itu memiliki varian yang sama. Jadi uji independent sample t-test tersebut menggunakan data pada equal variance assumption, yaitu pada data yang atas ini, yaitu terdapat nilai sig totaletnya yaitu 1,00, bahwa terlihat sehingga dapat dinyatakan bahwa terlihat bahwa T hitungnya itu adalah 0,000 dengan nilai sig yaitu 1,0 yang lebih besar dari 0,025. Kenapa 0,025 bukan 0,05 seperti pada data sebelumnya? Karena pada sig ini menggunakan totalet, sehingga dari 0,05 itu dibagi menjadi 2 menjadi 0,025. Dari hasil ternyata sig-nya itu bernilai lebih besar daripada 0,025, maka HO diterima. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata antara metode Jigsaw dan STAD. Hal tersebut dapat dilihat pada grup statistik pada bagian mean pada model Jigsaw itu memiliki nilai 7,4 dan STAD 7,4 memiliki nilai rata-rata yang sama, sehingga membuktikan bahwa kedua model ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak ada model yang lebih berpengaruh satu sama lain. Sekian nomor 2 pada latihan UTS KAD kedua.